Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Oke, jadi kali ini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian. Sekarang itu di Taiwan itu udah udah mau memasuki musim panas, tapi sekarang itu lagi pergantian antara musim dingin ke musim panas. Jadi hati-hati aja untuk kita itu yang jaga-jaga kondisi lah. Lihat aja sekarang ini lagi musimnya berangin ya. Anginnya kencang banget, full, masya Allah. Jadi kita tuh harus jaga-jaga kondisi ya, minum air hangat yang banyak, terus minum vitamin, terus banyakin istirahat yang cukup udah. Sekarang itu ya proses dari Indonesia ke Taiwan itu mungkin udah dibuka, tapi kebanyakan itu untuk para majikan itu berpikir dua kali mau ngambil pembantu dari Indonesia. Pertama ya dikarenakan biaya yang mahal ya, karena ngambil orang dari Indonesia ke sini ke Taiwan pekerja migran itu biayanya nggak sedikit ya, mini sampai 100.000 NT ya, satu orang ngambil satu orang. Jadi masih banyak banget pertimbangan, jadi belum disetujui proses yang itu. Jadi kalau mungkin pekerja migrannya udah pengen kesini, udah banyak yang di PT, kalian tuh harus sabar ya. Calon PMI Taiwan itu harus sabar dan kuatin mental, belajar bahasa ininya ya, karena di sini tuh kalau kita nggak bisa bahasa susah juga ya, komunikasi beradaptasi dengan orang sini itu susah juga kalau kita nggak tahu bahasa. Dari aku mohon maaf lahir batin ya buat semuanya, karena akan memasuki bulan Ramadan. Hari ini itu tepatnya tanggal 2 ya, tanggal 2 April ya. Kalau kitanya mengikuti aliran Muhammadiyah, mungkin ya kalian tuh udah menjalankan ibadah puasa hari ini. Tapi kalau NU itu dilaksanakannya tuh mulai besok ya, hari Minggu mulainya. Hari Minggu tanggal 3 April 2024 ya, sudah diadakan sidang ya. Kalau Muhammadiyah itu biasanya dia tuh menentukan itu melihat melalui hilalnya itu udah muncul belum ya. Kalau NU itu melalui perhitungan ruqyah ya, jadi perbedaannya tuh jauh banget ya. Tapi apapun aja, intinya yang penting kita itu menjalankan ibadah puasa Ramadan, niat kita karena Allah Ta'ala ya, udah gitu aja. Jadi intinya buat kalian ya yang udah di sini di Taiwan, intinya jaga-jaga kondisi, karena kita itu sekarang tuh musimnya itu lagi musim pancaroba, jadi mulai memasuki musim panas tapi belum sepenuhnya ke musim panas. Jadi antara musim dingin ke musim panasnya ini lagi diganti-ganti terus ya, jadi belum sepenuhnya ke musim panas. Tapi insya Allah kita itu semuanya untuk PMI yang dari Indonesia semuanya dilindungi oleh Allah ya. Buat kalian yang mau daftar ke Taiwan, syaratnya gampang banget ya. Intinya yang pertama itu kita tuh harus sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Intinya kita tuh harus check up, medical check up itu sehat. Nah yang terus kedua itu kita tuh dokumen paspor ya, baru kalau udah kita medicalnya sehat, baru kita tuh membuat paspor biasanya. Nah kalau udah kita membuat paspor, terus itu kita itu melakukan proses pembelajaran bahasa ya, ke penampungan ya. Jadi kita tuh bisa daftar melalui PT itu bisa secara mandiri atau juga bisa melalui sponsor ya. Banyak kok sponsor yang itu juga, tapi diusahakan kita tuh harus nyari sponsornya yang bener-bener handal dan maksudnya bisa dipercaya lah, bisa bertanggung jawab. Karena kebanyakan sponsor itu ya awalnya aja janjinya manis, tapi kesananya nggak amanah gitu. Kayak contohnya ini pengalaman pribadi aku aja ya. Sponsor aku itu orangnya baik, memang dia tuh suka bertanggung jawab, maksudnya dia suka nengokin anak buahnya yang masih di PT yang belum terbang, itu dia suka nengokin. Tapi dia itu
entah bagaimana kita udah fly terbang itu ya, masalah dokumen itu ya, kita tuh kayak ngejar beliau itu, kayak padahal kita tuh mau ngambil dokumen kita sendiri, kayak kartu keluarga asli ya. Kayak aku kan masih single, jadi belum ada sertifikat tuh. Kalau kita yang udah nikah mungkin dimintain surat nikah. Jadi nanti buku nikahnya itu harus diserahin ke sponsor. Biasanya seperti itu. Terus kalau yang udah berpisah ya mungkin dimintain surat keterangan udah berpisahnya ya. Jadi intinya nyari sponsor untuk kita daftar ke PT itu apa ya, nyari yang orangnya bener-bener udah tahu seluk-beluknya baik, terus bertanggung jawab. Terus kalau masalah pengembalian dokumen juga dia itu bisa bertanggung jawab mengurusnya ya. Karena aku itu kemarin ya, sponsorku itu kayak diulur-ulur terus, dia bilangnya dokumennya udah dikembalikan di PT, suruh orang tua aku ke PT, sampai ibu aku sama kakak aku itu ke PT sampai 2 kali. Tapi orang PT itu bilangnya dokumen aku itu udah ada yang ngambil. Nah siapa lagi kalau bukan sponsor aku. Pas diperiksa di data-datanya, pertama sponsor aku itu mungkir terus ya. Jadi dari kebenaran bahwa dia udah ngambil, dia tuh kayak semacam mempermainkan begitu. Dia tuh mengaku kayak aku tuh belum ngambil, Nok, belum pernah, maksudnya belum ngambil dokumen kamu. Tapi secara ditelusuri ya dari PT aku itu, dokumen aku itu udah ada yang ngambil. Dan siapa lagi kalau bukan sponsor aku ya. Kita cari data-datanya dan ternyata ya bener juga, udah diambil dari tahun sebelumnya. Sampai saya di sini mau 3 tahun loh baru bisa diambil. Coba gimana? Bayangin, jadi pengalaman aja buat kalian ya teman-teman. Kalau kita mau daftar PT atau udah masuk PT, kita tuh harus mastiin ke sponsor kita ya, sponsor kita. Kalau nanti kalau kita udah fly minimal 3 bulan, kita harus cepet tuh diambil itu dokumen kita ya. Karena kalau nggak diambil nanti kebanyakan akan hilang ya. Jangan sampai dokumen kita itu hilang ya. Pengalaman pribadi aku, teman aku ada yang sponsornya itu nipu ya, bukannya nipu ya gimana, jadi seolah-olah dia itu, padahal dia tuh mau ke Taiwan, dia daftarnya melewat beliau baik-baik, udah terbang, tapi dia tuh dokumennya secara apa ya, susah diambilnya. Jadi dia tuh salah mengulur terus. Jadi dia terus bilangnya dokumennya itu terselip-selip di kantor katanya. Tahu-taunya apa, hilang lah itu dokumen. Jadi intinya buat kita yang mau daftar ke Taiwan itu harus hati-hati ya. Jangan percaya sama sponsor yang begitu kita nggak tahu seluk-beluknya, kita jangan percaya, jangan mau daftar dari beliau juga ya. Itu aja ya guys. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Minal aidin wal faizin buat kalian, selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat Islam seluruh dunia. Sekian dari Ada. Thank you very much for watching my YouTube channel. Bye bye. Assalamualaikum.